malam. Halo Bang. Ya, on cam dulu teman-teman. Gelap. Kenapa? Mati listrik lagi? Bukan mati listrik sih, cuman kan yang kemarin tuh ada senternya itu. Nah, kali ini udah di rumah, cuman senternya itu gak ke bawah ke sini gitu. Walah, nggak apa-apa wis. Kalau Viera gimana? Halo Viera. Kak, aku lagi di luar, jadi kayaknya aku nggak bisa on cam deh. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya, ada on cam nih, berarti aku sendirian nih. Ya, dari ini ada. Loh, Viera udah 2 minggu nggak masuk dah? Kak, kayaknya yang sebelumnya itu tugasnya kayaknya ini deh belum aku cobain, apa belum aku kerjain. Cuma pas aku mau kerjain tuh tab aku mati terus Kak, jadi susah. Yang mana tuh? Yang menggunakan kode. Ya, itu Oke. kan aku ikut, cuma tugasnya aku belum kerjain karena tabnya mati terus. Oke deh. Oke, berarti aku coba masuk ke materi aja ya. Iya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita masuk materi baru lagi, modul baru ya, yaitu pembuatan gambar, teman-teman. Nah, kita kan udah masuk ke kemarin itu pembuatan kode ya. Nah, di hari ini kita bakal pakai platform baru lagi. Platform baru lagi yaitu adalah nanti nama AI-nya apa baru. Nah, itu kita bisa bikin gambar di dalam. Nah, di hari ini kita bakal bagaimana caranya kita bikin gambar pakai AI gitu namanya. Nah, ada namanya DALL-E 3 ya, ini ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? ChatGPT dan Mage. Nah, kita bakal pakai Mage namanya di sini. Dalam pelajaran ini, kita akan menggunakan hal berikut untuk menghasilkan gambar. ChatGPT memungkinkan untuk menghasilkan beberapa gambar per hari dalam versi gratis. Lalu ada jaringan saraf namanya Mage. Di sini ada model Candy Sky dinamai bersihkan seniman terkenal. Nah, di saat ini kita udah masuk ke DALL-E 3, yaitu adalah salah satu model terbaik untuk pembuatan gambar dibuat oleh OpenAI yang merupakan pengembang dari ChatGPT ya. Nah, ini adalah salah satu model paling canggih yang menonjol dibandingkan yang lain. Karena kemudahan dalam membuat prompt, terus adanya konteks detail tinggi dan tingkat kreativitas yang tinggi. Lalu ketersediaan berbagai gaya. Nah, sekarang mari kita pahami bagaimana cara kerja Dell E3 ini. Nah, jadi informasi tentang model Candy Sky tidak banyak, jadi mari kita lihat lebih dekat model Dell E3 yang lebih umum. Terus, ngecas dulu ya. Nah, di dalam Dell E3 itu ada 3 komponen utama juga kayak kemarin ya. Ada clip, glide, sama upscaling. Nah, di sini clip itu adalah menghasilkan deskripsi teks berdasarkan sebuah gambar. Ya, lalu ada glide yaitu menggunakan clip untuk menghasilkan gambar, lalu dia upscaling itu meningkatkan resolusi. Semua ini dilakukan di dalam Dell E. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara kerjanya satu persatu. Yang pertama adalah klip. Nah, tadi kan yang pertama klip kan. Nah, jaringan saraf ini menggunakan banyak data dalam bentuk pasangan deskripsi gambar dan dapat memberikan deskripsi tentang apa yang digambarkan di dalamnya sebagai respon terhadap gambar tersebut. Contohnya ini, hey klip ini apa sih gitu contohnya ya. Contohnya nih. Nah, ada gambar seperti ini, lalu dia tanya ke klip, ini gambar apa sih gitu. Lalu klip ini membuat akurasi bahwa ini adalah anjing gitu ya. Maka di sini dia menjawab itu adalah anjing gitu. Nah, tapi kita kan membutuhkannya itu sebaliknya, bukan dari gambar menjadi teks, tapi dari teks menjadi gambar. Nah, itulah GLAD berperan. Nah, GLAD juga merupakan jaringan saraf. Jaringan ini bekerja berdasarkan prinsip model difusi. Ini berarti bahwa proses pembuatan gambar dimulai dengan sekumpulan piksel yang berupa noise putih. Nih, setelah itu, GLAD akan mulai mengubah pixel dalam beberapa tahap, sambil terus menanyakan kepada klip apakah prosesnya berjalan dengan benar atau tidak. Jadi contohnya seperti bawah ini ya. Dia mulai pixel-pixel kayak ini, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, sampai akhirnya seperti ini ya.
itu menjadi gambar yang bisa dilihat walaupun blur. Nah, lalu dia menjadi seperti ini, di upscaling supaya gambarnya terlihat jelas. Nah, ini yang kita masuk ke dalam prompt yang baik ya. Jadi bagaimana cara membuat prompt yang baik di dalam pembuatan gambar? Jadi kita nggak bisa samakan antara kita membuat teks sama membuat gambar. Untuk lebih memahami apa itu gambar, mari kita bermain sebuah game. Aturannya sederhana. Sebuah kata, oh ini, bentar, kita lewatin aja. Nah, ini. Kalian mesti ingat ini ya. Nah, kita nggak bakal pakai ini lagi. Jadi nanti ada struktur prompt ini tidak cocok karena kita bakal membuat gambar. Nah, nanti akan ada contohnya. Kita lihat gambar ini dulu. Ada yang salah nggak, guys, dari gambarnya? Permintaannya adalah burung beo merah kuning di sebelah kanan dan burung beo hijau biru di sebelah kiri. Langit cerah tanpa awan di belakang. Menurut kalian apa yang salah dari gambar ini? Ada eh, Ada awannya, Kak. Awannya. Oke, terus? burung beonya yang hijau biru di bagian kiri itu bukan hijau biru tapi kuning biru. Oke, bener ya. Jadi gambarnya masih salah, terus gambarnya ada backgroundnya, ada awannya. Terus ada dua mata di sini, guys. Nah, itu kan aneh ya. Nah, maka untuk membuat prompt yang seperti itu, kita beri ada peraturannya. Yang pertama, berikan konteks sebanyak mungkin. Tadi udah lumayan banyak yang konteksnya. Lalu pisahkan data dalam permintaan dengan koma sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga, permintaan harus singkat dan jelas. Nah, ada aturan lain yang tidak tertulis. Sulit bagi jaringan saraf untuk menghasilkan gambar dengan beberapa objek yang memiliki banyak komponen. Dalam kasus kita adalah objeknya adalah burung beo, gitu ya. Nah, jadi contoh permintaan yang baik di sini ada penjelasannya. Seekor burung beo duduk di dahan, koma. Ya, jelas ya, duduk di dahan, terus koma, bulunya berwarna biru dan kuning. Nah, tadi jangan berikan burung beo merah kuning gitu ya. Tadi jelasin, bulunya berwarna biru dan kuning, burung di sekelilingnya dan langit di belakangnya. Nah, jadi hasilnya menjadi lebih akurat seperti ini. Gitu ya, dipisahkan dengan koma, jangan lupa. Oke, sampai sini ada yang ditanyain, teman-teman? Enggak. Nah, kita nanti bisa pakai yang namanya magi.space ini. Aku bakal kasih ke dalam sini. Silakan nanti kalian bisa masuk juga. Nah, ini kenapa kok gini ya? Anehnya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa minta di dalam sini. Nah, tapi kita bisa pakai bahasa Inggris di sini ya. Nah, supaya kita bisa menghasilkan eh, prompt yang bagus, kita bisa minta ke ChatGPT, guys. Sebenarnya ini adalah suatu hack gitu ya. Nah, kalian bisa minta ke ChatGPT untuk mentranslatekan bahasa kalian. Nah, kekurangannya, nah ya kita bahas Magerspace dulu ya. Kekurangannya adalah Magerspace tidak memahami bahasa manusia dengan sangat baik. Itulah mengapa kalian perlu mengikuti struktur prompt yang benar. Lalu Magerspace hanya memahami bahasa Inggris. Nah, karena dia cuma bisa bahasa Inggris ya kita harus pakai bahasa Inggris. Nah, bagaimana kalau kalian belum bisa, menyebutnya belum mahir dalam bahasa Inggris gitu ya? Kita bisa pakai ChatGPT untuk mentranslatekan bahasa kita ke dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kelebihannya jumlah generasi tidak terbatas, proses yang cepat, dan memberikan kesempatan untuk memilih rasio aspek. Ya, jadi kalian bisa memilih rasio aspeknya. Nah, kita bisa masuk pakai Google seperti ini, terus kita bisa melakukan prompt-nya di sini. Ya. Nah, hasilnya bakal ditampilkan di sebelah kanan. Nah, kalian juga dapat memilih rasio aspek di advanced setting. Terus kalian bisa memilih modelnya juga. Ini aku bakal contohin aja lah ya.
Mana guys? Oh ini. Nah, di dalam sini ada modelnya ya, yang bisa kalian pilih. Tapi kalau kalian upgrade ini berarti nggak bisa dipakai. Nah, kita pakai yang gratis-gratis aja. Nah, kalian bisa menulis promptnya di sini dalam bahasa Inggris ya, teman-teman ya. Terus bisa klik generate di sini. Terus ada advance-nya mana advance-nya? Nah, di dalam advance ini kalian bisa membuat ini di dalam describe to generate. Nah, terus kalian bisa pilih rasionya yang mana di sini ya, sebelah sini. Terus ada stepnya, fast normal, very slow, dan lain sebagainya di sini. Nah, kalian bisa silahkan nanti dicoba, teman-teman. Tugasnya adalah kita bisa masuk dalam tugas pertama dulu, teman-teman. Silahkan masuk ke dalam tugas pertama dulu. Udah masuk atau belum? Belum Kak, bentar. Sudah Kak, sudah. Nah, ini jawab bersama-sama guys, jangan ditinggal. Ada tiga komponen dalam del I. Pilihlah apa saja. Klip menghasilkan deskripsi teks berdasarkan gambar. Hmm. Peningkatan resolusi. Hmm? Glide menggunakan klip untuk Oke, menghasilkan gambar. jawabannya itu ya. Terus nomor dua, aturan yang harus diikuti. Permintaan harus ringkas, ya atau tidak? Ya, Data dalam permintaan terus dalam satu kalimat tanpa pemisah. salah, Objek multikomponen digunakan. salah, Dijelaskan sedetail mungkin. ya, Data dalam permintaan dipisahkan secara semantik dengan koma. ya. Oke, nah silakan kalian ke nomor tiga ini dikerjakan ya. Buatlah seperti ini. Kalian bisa menggunakan ChatGPT dan Wagi. Nah itu kalian bisa kolaborasi aja gitu. Tentang hotdog ya. Ya gambarnya seperti ini ya. Semirip mungkin, nggak harus mirip, nggak harus sama persis 1% ya. Yang penting mirip gitu. Komponennya sama seperti itu. Oke, kalian kalau mengerjakan nanti sambil share screen ya. Oke. Silakan sambil share screen teman-teman. Kak, aku tuh zoomnya dari HP. Soalnya kalau dibarengin sama tab, takutnya mati lagi. Oh, oke oke.
Cara upload gambarnya gimana ya? Di yang mana? Di tugasnya. Ya, Itu kan ada di samping gambar pesawat itu kan ada gambar klip kertas kan. Kelihatan nggak? ya, ada. Di situ.
Udah bang, Udah ya. Oke. udah. Oke, kalau udah kita istirahat dulu, nanti ketemu 10 menit lagi, berarti jam 8 kurang 10 ya, jam 19.50.
Oke guys, kita balik lagi ke Zoom. Teman, udah pada balik atau belum ini? Balik, Vira. Udah di sini Oh, tadi. Kak. Oke, deh kita balik ke materi. Oke, nah bagaimana cara mencapai generasi yang akurat? Nah, ini tidak sederhana yang terlihat. Prompt yang disusun dengan baik tidak cukup untuk membuat gambar yang sepenuhnya sesuai dengan parameter yang diberikan. Dibutuhkan prompt yang sangat baik. Bandingkan kedua gambar ini. Nah, kita lihat dulu ya detailnya. Yang kiri seperti apa, yang kanan seperti apa. Lihat. Nah, gambar kedua, yang ini kurang terlihat kurang detail. Ubur-ubur di bagian depan terlihat tidak alami. Ya, tuh. Kayak benar digambar gitu ya. Terus bandingkan kedua gambar ini. Lihat, ada apa nih melayang di sini. Pada gambar pertama tidak jelas kemana tangan kiri menghilang dan mengapa gagang payung terlihat terpisah. Nih, nggak, tangan kirinya hilang, ininya nggak tahu apa itu. Nah, apa perbedaan dalam proses generasinya? Nah, kita lihat nih. Semakin rinci promptnya, semakin baik juga hasilnya. Seorang wanita muda mengenakan jas hujan, memegang payung di tengah hujan deras, cipratan air mengenai trotoar yang basah. Pencahayaan dramatis, latar belakang blur karena tetesan hujan, adegan yang intens dan emosional. Gambar fotorealistik. Nah, prompt ini terlihat cukup rinci, tapi gambar yang dihasilkan tidak terlalu memuaskan. Nah, jadi prompt yang disusun dengan baik sepanjang ini itu bakal bisa menghasilkan yang akurat gitu ya. Nah, kalian bisa gunakan ChatGPT untuk membuat prompt yang panjang gitu ya. Nah, ini aku juga udah kasih hacks-nya buat translate ke ChatGPT aja. Oke. Nah, ini tugasnya masih sama teman-teman. Silakan kalian bisa bikin tugas yang kedua ini. Nah, gambar ini ada di dalam sini kalau nggak salah. Nah, atau yang kedua itu ada di dalam sini ya. Nomor satu, kalian bisa memilih salah satu dari sini. Nomor dua, silakan kalian baca yang ada di sini dulu. Tuh, soalnya nanti ada di situ. Sama tugasnya ada di Magi ya teman-teman ya. Silakan dibuat dulu. Oke. Kalau yang pertama tuh pilih salah satu aja, Kak. Iya, dipilih salah satu, Vira.
Gimana guys? Ada kesulitan? Lagi benerin promnya dikit. Oke. Bang, ini gak bisa bang, kayak buatnya orang muda, orang yang tua terus. Capek tadi, orang tua ini mulu. Ya udahlah, nggak apa. Eh, Diapainnya nih?
Di-download aja. Oke. Udah Bang. Oke. Dari Vira gimana? Udah selesai? Udah, Kak. Oke. Jadi kita udah selesai mengerjakan semua tugasnya. Terus tadi apa guys yang kita pelajarin hari ini coba? Tentang cara membuat gambar dari sebuah prompt, terus bagaimana caranya AI tersebut menggenerasi sebuah gambar dari sebuah teks yang dimana dilakukan secara bertahap dari sebuah pixel-pixel kecil, kemudian hingga menjadi sebuah gambar yang diinginkan. Oke. Tadi ada kesulitan apa? Tadi ya, yang bapak-bapaknya nggak mau jadi anak muda ya. Iya. Oke lah. Nah, mungkin nanti dieksplor lagi gimana caranya. Nah, minggu depan kita bakal membuat gambar yang bisa diterapkan di game point kalian. Oke. Materinya bisa kita tunggu minggu depan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Aman aja sih. Kira ada pertanyaan? Cuman bingung yang tadi aja. Itu dari promnya sih coba ini aja ditanya ke ChatGPT gitu. Cowoknya tetap nggak mau jadi orang muda gitu. Tolong ubah promnya menjadi supaya apa tadi namanya? AI-nya menggenerate orang muda ya. Ya, gitu. Vira ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke deh, kalau gitu kita akhiri aja pertemuan hari ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Minggu depan kita bertemu lagi sama jam 19, tapi nggak sama aku dulu ya. Saya cuti lagi. Jadi minggu depan bersama ada pengganti, terus minggu depannya lagi baru sama aku lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir. Selamat malam. malam.